Dan untuk memantau kasus keracunan massal usai menyantap menu makan bergizi gratis di Bandung Barat, kita terhubung dengan rekan Rama Ditya Domas dan Muhammad Abbas di sana. Ya, kita ke Rama terlebih dulu. Rama, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana dan apa penanganan bagi korban yang saat ini sudah tembus 1.300 siswa? Ya, selamat pagi Sylvia dan Dana. Kondisinya saat ini untuk di titik kami laporkan adalah ada sebagian korban dari keracunan massal MBG di Bandung Barat ini masih dirawat di posko penanganan yang ada di Kecamatan Cipongkor, dan penanganan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Cipongkor adalah dengan memberikan layanan-layanan dan juga obat-obatan terhadap korban yang juga masih dirawat. Nah, ini ada salah satu korban yang masih dirawat dan baru saja tiba kebetulan di posko Cipongkor, yang ini adalah ibu-ibu, artinya ibu dari siswa MBG itu sendiri. Jadi ibu ini menjadi korban karena ikut memakan nasi MBG, akhirnya turut mengalami keluhan dan juga keracunan. Kita coba tanya ke saudara korban yang saat ini tengah menunggu ibu. Selamat pagi. Ibu dengan ibu siapa? Leni Nuraini. Ibu Leni. Ya. Ibu Leni, ini saudaranya, tetangganya, apa yang dikeluhkan, Bu? Yang dikeluhkan katanya nyeri mual katanya. Pengen buang air besar katanya. Enggak jadi. Terus mual terus dari jam 12 malam teh. Terus hubungi saya tabu 4 gitu ya, jam 4. Kenapa enggak semalaman? Karena dia meureun takut mengganggu. Karena saya kan keamanan di daerah saya gitu ya. Suami Abi kan jadi janten RT gitu. Janten Abi nu ieu nana gitunya nu aktifna anu terang uninga kana sagala rupina gitu Pak. Iya. Ieu tos menggigil. Oke. Kata saya teh kayak atuh urang tang heula ieu ambulan lami seueur putaranna teh. Nya hayu we atuh jeung teh urang kana motor. Oke. Iya. Iya. Bu, berarti kan mendapatkan keluhan terus menunggu ambulan tidak datang-datang, pada malam tadi akhirnya pagi ini baru bisa dibawa ke posko. Iya. Nah, ini keracunan karena makan nasi MBG anaknya, Bu. Iya, nggak dimakan sama anaknya, dimakan sama ibunya. Rabu yang lalu gitu ya, hari Rabu yang lalu. Ya gitu Pak. Oke. Ah, itu ingat gak korban makan apa? Lauknya gitu atau Ya semuanya dimakan. lauknya apa waktu itu, Bu? Lauknya sama sayurannya dimakan gitu, semuanya dimakan ya Pak. Tehnya. Oke. Oke, tapi ini setelah datang tadi pagi baru datang langsung ditangani, gimana penanganan di sini, Bu? Obat-obatan terus. Ya nggak masuk katanya ininya imunnya gitunya, nggak ketemu juga katanya ini imunnya. Susah jadi nanti mau diimpus teh susah gitu, nggak masuk. Jadi usahakan alhamdulillah gitu masuk. Karena kurang cairan. Semoga nggak dirujuk ke RSUD ya, Bu ya. Jadi Amin, cukup di sini diberi obat terus bisa pulang ya. Amin. Oke, Bu Leni terima kasih, Ibu. Sehat-sehat, semoga lekas membaik, Ibu. Ya, itu salah satu korban yang saat ini masih dirawat di posko perawatan. Bahwa memang yang kami pantau di posko ini adalah posko yang memang dibuat untuk tanggap darurat sebelum nanti jika mereka mengalami gejala penyakit yang cukup berat baru akan dirujuk ke RSUD Cililin yang lokasinya atau RSUD tidak jauh dari sini. Nah, sementara untuk data yang kami dapatkan bahwa ini adalah keracunan massal fase kedua di Bandung Barat, khususnya di kawasan Cipongkor, yang mana fase pertama terjadi pada hari Senin sampai Rabu kemarin. Fase kedua keracunan massal kembali terjadi pada hari Rabu sampai hari ini, yang data atau angka korbannya ini masih terus bertambah. Sejauh ini sampai malam tadi yang kami dapatkan adalah 681 korban keracunan massal untuk fase kedua. Itu didominasi oleh anak-anak dan juga ibu menyusui, dan juga seperti ini, ibu yang memakan nasi MBG anaknya. Nah, sementara untuk penanganan juga terus dilakukan dengan memberi obat-obatan. Nah, tentu ini akan terus kami pantau bagaimana penanganan, bagaimana obat-obatan yang diberikan, karena diharapkan tidak akan terjadi lagi hal seperti ini karena ini sudah cukup massal dan hampir 1.000 korban keracunan massal. Kami akan memantau di RSUD Cililin yang saat ini sudah ada rekan kami Ahmad Abbas. Abbas, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Rama dan juga Dana dan Sylvia. Saat ini saya tengah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, di mana di rumah sakit ini masih ada pasien keracunan massal yang terjadi di Bandung Barat. Dari informasi yang saya dapatkan hingga hari ini memang jumlahnya menurun karena memang sudah banyak yang pulang, namun masih ada yang dirawat terutama di ruang rawat maupun di lorong-lorong. Jumlahnya memang
masih masif, diperkirakan masih ada 40 pasien korban keracunan yang masih dirawat. Bahkan dini hari tadi kami mendapatkan informasi juga ada sekitar 6 orang korban keracunan yang masuk ke instalasi gawat darurat untuk mendapatkan tindakan medis. Rumah Sakit Umum Daerah Cileunyi sendiri sejak awal terjadi keracunan massal ini pada 22 September hingga hari ini tercatat sudah merawat 420 korban keracunan. Memang yang terbanyak itu terjadi pada fase kedua, tepatnya hari Selasa lalu. Rumah sakit merawat hampir 170, sehingga sempat kewalahan dan bahkan untuk pelayanan umum di UGD sendiri sempat ditutup karena memang memprioritaskan korban keracunan yang memang sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Dan sebagian besar pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Cileunyi ini berasal dari Kecamatan Cipongkor dan juga fase kedua dari Kecamatan Ciamplas. Setelah mendapat tindakan pertama dari posko darurat di Kecamatan Cipongkor dan Ciamplas karena memang kondisinya darurat dan perlu penanganan lebih lanjut, sehingga para korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cileunyi yang jaraknya diperkirakan sekitar 5 hingga 6 km dari posko darurat baik dari Cipongkor maupun Ciamplas. Sehingga sejauh ini memang tindakan medis sudah maksimal dan mayoritas dari 400 korban keracunan sejak 22 September hingga hari ini mayoritas memang sudah dipulangkan. Namun demikian tetap sejak KLB diberlakukan, rumah sakit tetap dalam kondisi siaga untuk tetap menerima pasien korban keracunan karena memang setiap harinya selalu ada rujukan dari posko darurat Kecamatan Cipongkor maupun Kecamatan Ciamplas karena memang setelah korban mengkonsumsi MBG reaksi dari korban juga berbeda-beda. Ada yang memang 1 atau 2 kali langsung keracunan, ada yang keesok harinya baru mereka merasakan gejala yang sama pusing, demam tinggi hingga bahkan kejang-kejang sehingga memerlukan tindakan medis di rumah sakit yang memang peralatan dan alat dan obat-obatan jauh lebih lengkap dan diharapkan memang kondisinya jauh terus menurun sehingga para korban memang sebagian sudah dipulangkan. Demikian informasi sementara Dana dan Sylvia. Baik, terima kasih Muhammad Abbas dan juga Rama Ditya Domas. Tentunya kita harapkan kesembuhan bagi semua korban keracunan.